Metik tunas pohon kelapa, menambah nikmat ketupat santan. Selamat HKN ke-55, kita tingkatkan layanan kesehatan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, sehingga kita dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-55. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, tema Hari Kesehatan Nasional ke-55 kali ini adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 bahwa perhatian pemerintah dalam kurun 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia, ada 2 isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu stunting dan jaminan kesehatan nasional. Itu ada 2 isu lainnya, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal-hal tersebutlah yang harus menjadi fokus perhatian kita agar bisa terselesaikan. Hadirin peserta upacara sekalian, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih yang ditandai dengan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia setiap tahun, di mana salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup. Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi, serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB. Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun, angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10%. Jaminan kesehatan atau JKN telah dilaksanakan sepenuhnya, dan ini menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapat akses kesehatan yang lebih adil dan merata. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, pada 5 tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan 3 pilar, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, dan penyediaan biaya jaminan kesehatan nasional, yang mengusung kegiatan promotif dan preventif melalui berbagai program unggulan bidang kesehatan, seperti Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan NS atau Nusantara Sehat. Kita patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah stunting, JKN, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat, kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas. Pelaksanaan tata kelolanya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik, benar, dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan, serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, dalam perspektif saat ini, pembangunan kesehatan menekan 2 penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan.
Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu. Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan. Tentu, semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Hadirin peserta upacara sekalian, sebelum saya akhiri sambutan ini melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi kekuatan dan kebersamaan kita untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu, saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden, khususnya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan, serta membenahi tata kelola BPJS Kesehatan, serta penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah berkualitas. Apa yang sudah dirintis sebelumnya, kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat mewujudkan SDM unggul Indonesia maju, seperti yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua. Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan kesehatan di seluruh penjuru negeri, terutama kepada segenap jajaran kesehatan, jajaran lintas sektor di pusat dan daerah, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam mempersembahkan generasi sehat Indonesia unggul. Kita berharap generasi sehat yang kita perjuangkan bersama dapat menjadi SDM unggul yang akan mengisi 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Yang bertepatan saat bonus demografi untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.